Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya di Arya Netizer Tenus Join. Hari ini saya akan membahas tentang rancangan percobaan. Apa itu rancangan percobaan? Itu adalah sesuatu yang kemudian dia meliputi sebuah percobaan-percobaan yang akan kita lakukan. Nah, biasanya pertama ada respon yang harus diberikan ke objeknya. Kemudian yang kedua, ada keadaan tertentu yang sengaja kita ciptakan. Jadi karena memang itu dirancang, kita sudah terlebih dahulu kita rencanakan, berarti memang sudah ada keadaan yang kita ciptakan untuk memberikan respon. Ketiga, itu ada keadaan lingkungan, serta keragaman yang dialami oleh objek yang dapat mengacaukan atau memberikan respon. Jadi seperti ini, kalau kita berniat untuk membeli permen, 3 buah permen dengan 3 rasa, kita sudah mengkondisikan kita ingin membeli 3 buah permen dengan rasa yang berbeda. Dan kita mendapatkan rasa tersebut. Tapi ketika prosesnya kita membuka bungkusnya, ternyata dia sudah terlalu lama ditaruh di dalam, sehingga bisa jadi rasanya tidak seoriginal ketika pertama kali yang kita dapat setelah keluar dari pabriknya. Jadi ada faktor tertentu yang memang menimbulkan atau respon yang berbeda, sehingga apa yang kita dapat pun seperti permen tadi, apa yang kita dapat dari permen kita cicip rasanya agak sedikit berbeda. Apakah itu timbul rasa asam, kemudian apakah itu timbul rasa yang lain yang bisa memberikan dampak bahwa semestinya rasanya stroberi ya saya beli, tapi kenapa mestinya permen ini manis, tapi kenapa ternyata ketika kita makan tidak semanis dan tidak gambar rasa stroberi yang seharusnya. Jadi di dalam percobaan itu ada 3 hal penting tadi yang sudah saya sebutkan. Kedua, ada keadaan yang memang kita ciptakan atau yang memang kita rencanakan. Kemudian ada keadaan lingkungan yang memberikan keanekaragaman, sehingga hasil yang didapatkan oleh respon itu berbeda dari dari rancangan yang kita. Oke, pada dasarnya rancangan percobaan merupakan pengaturan pemberian respon kepada satuan-satuan percobaan agar keragaman respon yang ditimbulkan oleh keadaan lingkungan dan keheterogenan bahan pada percobaan yang digunakan dapat diwadahi dan jadi gini. Dikatakan rancangan percobaan jika memang dari awal sudah kita rancang, sudah kita kemudian hal itu menyangkut dengan percobaan-percobaan yang akan kita lakukan. Nah, biasanya di semua percobaan permen tadi, kita ingin mencicipi 3 rasa permen yang berbeda-beda. Itu kan ada permen A, permen atau katakanlah dia berupa angka. Permen yang pertama, permen yang kedua, dan permen yang ketiga. Nah, dengan melihat ketiga permen, kita sudah rancang mau membelinya rasa apa saja. Yang kita notasikan tadi 1, 2, 3 atau ABC. Ya, akan tetapi ada lingkungan yang mempengaruhinya. Pertama, tempat kita membeli. Apakah dia terkena sinar matahari secara langsung atau tidak, ataukah dia menyimpan kulkas, ataupun dia ditaruh di tempat yang terkena cahaya matahari yang terus-menerus, sehingga permen tersebut menjadi lebih lenyes ataupun baik satu dan sebagainya. Nah, itu bisa kita seragamkan. Apakah lingkungan itu bisa kita tidak seragamkan, itu kita juga yang mengaturnya. Rancangan percobaan. Jadi keadaan lingkungan pun itu bisa kita kondisikan, tapi tetap saja ada faktor lain yang mempengaruhinya. Contoh,
di teknologi di industri pertanian itu ada namanya salah satu teknologi dalam pengolahan pangan namanya fermentasi. Di fermentasi dikatakan bahwa kita dapat, contohnya ya, kita ingin membuat tempe. Tempe itu sudah kita cuci bersih kedelainya, sudah kita atur sanitasinya, jadi semuanya bersih, tidak ada kontaminasi, hanya ada si rhizopus inilah, si mikroorganisme rhizopus inilah yang akan tumbuh di antara di tempe, sehingga kalau kita lihat nanti tempe ini semestinya jadi akan tetapi mungkin ada kondisi tertentu yang misalnya nih sudah kita kondisikan tempatnya, kemudian sudah kita kondisikan hanya rhizopus, akan tetapi bisa terjadi kontaminasi, tetap ada kontaminasi, kemudian ataupun terjadi perubahan lingkungannya ketika kita masukkan, sudah dimasukkan ke inkubator nih atau ke tempat yang memang seharusnya sebuah wadah yang memang semestinya bersih gitu. Tapi ternyata kita lupa untuk mengatur suhu di dalamnya, atau kita lupa mengatur, atau kita kelebihan waktu proses fermentasinya. Padahal sudah dikondisikan sama. Bisa jadi pertama ada di dalam mikroorganisme itu yang harus kita ingat bahwa ada kenaikan perubahan pertumbuhan mikroorganisme yang mungkin dalam hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dia ketika hari keempat, kelima dia menjadi turun atau mengalami fase kematian itu, dan kita lupa untuk merancang mikroorganisme itu. Kan kita tidak bisa merancang mikroorganisme itu. Kita kondisikan tempatnya, kita kondisikan mikrobanya, kita kondisikan waktunya. Tapi kan pertumbuhan mikro tidak bisa kita rancang. Hari pertama, hari kedua mungkin masih baik, kemudian tiba-tiba hari kelima ada yang kok ada pertumbuhan sama sekali di hari kelima. Nah itu bisa menjadi keadaan lingkungan yang menciptakan perubahan atau memberikan respon yang berbeda di dalam rancangan percobaan kita. Seperti itu. Kita lanjut. Nih, ada prinsip utama rancangan percobaan. Pertama, pengacakan. Kedua, pengulangan. Kemudian, pengendalian. Dia fungsinya untuk menjamin sahihnya atas dugaan tak bias dari galat percobaan dan nilai tengah perlakuan, serta perbedaan. Pengacakan merupakan salah satu dari beberapa ciri modern rancangan percobaan yang muncul. Jadi seperti ini ya. Kalau percobaan, kita harus mengacaknya agar kita melakukan semua sesuai dengan kondisinya, tidak ada perbedaan 1, 2, 3, 4 hal yang lainnya. Contohnya nih, kalau kita bawa tidak melakukan pengacakan. Saya mau mengerjakan yang misalnya saya mau mengerjakan fermentasi dengan rhizopus dulu nih. Saya pengen tahu nih tempe dengan menggunakan rhizopus, terus besoknya semestinya kita menggunakannya secara, tapi besoknya saya tidak mau mengerjakannya tempe difermentasi dengan rhizopus, saya maunya dengan bal murni nih, bakteri ingin saya campurkan. Itu sudah menyimpang dari hal yang seharusnya. Jadi semestinya kita sudah melakukan, kita sudah mengetahui apa ini yang ingin kita rancang, sebaiknya kita lakukan pengacakan agar apa kita lakukan tanpa ada pengaruh dari faktor lainnya. Pertama bisa jadi biasanya kalau keinginan saya tidak mau mengerjakan ini, saya maunya mengerjakannya
kemudian besoknya saya tidak mau yang ini, saya mau yang ini. Nah, itu kan akan timbulnya bias nanti, bisa jadi menimbulkan bias. Nah, agar tidak adanya atau tidak tercipta bias seperti itu, jadi kita rancang dari awal. Hari ini saya mengerjakan A, besoknya lagi saya mengerjakan F, kemudian besoknya lagi B. Jadi memang sudah ada rancangan yang dipatokkan apa saja yang mau kita kerjakan. Oke, lanjut kita. Kemudian ada pengulangan. Pengulangan dilakukan untuk memberikan dugaan dari, kemudian meningkatkan ketelitian suatu percobaan, memperluas cakupan penarikan kesimpulan, kemudian mengendalikan ragam galat. Kita lakukan hanya satu kali, bisa jadi ya mengganggu dari hasil yang semestinya. Contohnya, kita mau beli atau mau mengerjakan tadi tempe, sudah fermentasi, tapi hanya kita lakukan sekali. Ternyata di tengah-tengah masa inkubasi itu terjadi listrik secara 5 menit atau 10 menit. Mungkin bagi kita 5 menit atau 10 menit itu tidak memiliki perbedaan. Kita berbicara tentang mikroorganisme, itu bisa jadi ada perbedaan yang mempengaruhi hasilnya nanti. Ketika kita hanya melakukan satu kali, bisa jadi nanti hasil penelitian kita ini tidak mewakili dari penelitian. Jadi sebaiknya percobaan itu dilakukan secara berulang. Kita harus berbicara dengan pembimbing apa yang menjadi pertimbangan, kenapa pengulangannya bisa 2 kali, kenapa pengulangannya 3 kali. Bu, apakah dilakukan sebanyak 5 kali? Pernah deh. Jadi pengulangan itu akan kita lihat dari berapa banyaknya dilakukan dan dari berapa banyak keragaman yang terjadi di dalam satu satuan percobaan. Nah, untuk mengetahui berapa banyak pengulangan yang semestinya kalian lakukan, itu ketika kalian nanti skripsi, bahwa ternyata pengulangan tidak harus banyak. Jika di dalam kalian menggunakan secara kelompok. Tapi pengulangan bisa dilakukan secara banyak apabila kalian lakukan secara RAL, rancangan acak lengkap. Apa itu RAL? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Untuk sementara ini dulu yang kita pelajari tentang rancangan percobaan. Itu ada, ingat faktor, ada pengulangan, ada pengacakan, dan satu lagi ada pengendalian lokal. Jadi kalau rancangan percobaan itu ada kita lakukan. Contohnya nih, dari waktunya. Nah, yang kita rancang pengendalian lokalnya adalah jenisnya. Kemudian mungkin kita akan bisa meragamkan atau kita mengendalikan bahwa berapa waktu proses pencucian dari kedelainya. Kemudian menggunakan pengamatan pengiring, contoh pengiringnya. Kalau misalnya di dalam satu satuan percobaan, itu ada pengamatan pengiringnya bahwa di dalam kedelai akan melihat berapa lama waktunya difermentasi sehingga menjadi tempe. Hari pertama bagaimana? Hari kedua, ketiga bagaimana? Di antara setelah hari ini, apakah kita mau mengamati hal yang lainnya? Contohnya nih, ketika kita akan melihat bahwa sudah jadi belum ini, sudah terbentuk belum mikroorganismenya, kemudian sudah terbentuk belum jalur-jalur atau jala-jala yang dibuat oleh mikroorganisme untuk menjadi tempenya. Nah, kita akan melihat dari segi tekstur, akan melihat secara visual, kemudian kita juga akan melihat dari segi aroma, kita juga akan melihat dari segi mungkin warna. Padahal semua pengamatan warna, tekstur, dan lain sebagainya mungkin tidak kita jadikan pengamatan.
pengamatan utama, tapi kita jadikan pengamatan pengiring sebagai tolak ukur bahwa secara penglihatan, secara sensori akan terlihat atau tidak dari proses mikroorganisme tidak di dalam percobaan yang kita lakukan. Jadi ada pengendalian lokalnya. Mungkin itu saja rancangan percobaan yang harus kita ketahui. Kemudian itu rancangan penelitian atau rancangan percobaan di dalam penelitian. Itu pertama ada RAL, ada RAK, ada rancangan faktorial. Kalau RAL itu rancangan acak lengkap, kemudian RAK itu rancangan acak kelompok, kemudian ada yang faktorial. Apa saja jenisnya RAK, RAL, dan rancangan faktorial itu akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, itu hari ini sampai di sini dulu. Rancangan percobaan kita akhiri materinya. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika banyak salahnya. Mohon maaf kepada Allah. Ampun. Terima kasih buat adik-adik semua. Kita bertemu lagi di minggu depan untuk membahas tentang rancangan acak lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.